Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak soli-solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali. Kali ini kita belajar tematik 4A, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kita lanjut ke muatan pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Itu terletak pada pembelajaran pertama. Yang kedua, menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Itu terletak pada pembelajaran kelima. Nah, kita lanjut. Silakan dibuka anak soli, buku paketnya halaman 79. Nah, ya. Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Ya, budaya suku atau pakaian daerah berbeda, suku, terus kesenian daerah, pakaian rumah adat ya. Dan ini salah satunya adalah berupa makanan tradisional. Makanan tradisional itu nama lainnya makanan khas. Ya. Jadi makanan khas ini setiap daerah itu berbeda-beda, memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda-beda pula ya. Nah, ini adalah contoh makanan khas dari berbagai daerah ya. Di buku paket kalian sudah ada ya, halaman 80 sudah ada. Nah, di sini yang pertama ada empempek. Empempek mungkin kalian sudah pernah makan ya, karena ini tidak asing, sudah familiar ya. Ada banyak yang jual di sekitar lingkungan kita. Nah, pempek ini berasal dari Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Ini biasanya terbuat dari tepung dan ikan tenggiri. Itu adalah pempek. Selanjutnya ayam taliwang. Nah, ayam taliwang ini mungkin Bu Lita juga belum pernah makan, jadi belum tahu seperti apa rasanya. Ya. Nah, ayam taliwang ini berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ya. Yang selanjutnya rendang. Nah, rendang ini juga sudah familiar ya, sudah banyak yang jual di daerah kita. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat, berasal dari olahan daging dan dimasak dengan banyak rempah-rempah ya, dan santan. Nah, selanjutnya ini adalah gado-gado. Gado-gado ini juga banyak yang jual ya. Nah, banyak yang jual, mungkin anak-anak juga sudah pernah makan. Ini berasal dari DKI Jakarta, dari Betawi. Gado-gado ya. Selanjutnya sop konro. Sop konro ini dari Sulawesi Selatan. Sop konro itu sop yang dari tulang iga sapi ya, dibikin sop dan dengan rempah-rempah juga. Nah, nasi pundut. Nasi pundut itu dari Kalimantan Selatan. Nasi pundut ini itu nasi yang dibungkus. Pundut itu artinya dibungkus. Nasi yang diberi santan atau diberi bumbu-bumbu yang lainnya terus dibungkus. Itu namanya nasi pundut. Ya, dari Kalimantan Selatan. Ini adalah berbagai contoh ya, hanya contoh, dan masih banyak makanan khas lainnya dari berbagai daerah yang lain pula ya. Nah, selanjutnya halaman 85 silakan dibuka. Nah, di situ ada soal ya. Perhatikan gambar berikut nomor 3. Nah, ini ada gambar-gambar makanan khas berbagai daerah dan ini adalah nama makanannya. Nah, kita sambungkan yang tepat antara gambar dan makanannya, nama makanannya ya. Ini gambar pertama, ini gambar apa? Makanan apa? Yaitu makanan kerak telur. Kalian tarik garis ya ke kerak telur. Ini adalah makanan khas kerak telur. Selanjutnya ini, nah ini adalah rujak cingur, enak banget ini ya. Ini berasal dari tempat Bu Lita.
Jawa Timur ya. Selanjutnya, nah ini ada bubur tinutuan. Nah, ini bubur tinutuan. Ya. Kalian tarik garis. Nah, selanjutnya ini ada Bika Ambon. Setelah kalian hubungkan gambar makanan tradisional dengan nama yang sesuai, selanjutnya yang B, kalian tuliskan daerah asal setiap makanan tradisional tersebut. Kalian tuliskan di bawah sini saja ya, di bawah ya. Jadi Bika Ambon, meskipun namanya ada Ambon-Ambonnya, ini bukan berasal dari Ambon ya, tetapi berasal dari Medan. Jadi Bika Ambon ini berasal dari daerah Medan. Nah, kerak telur Jakarta, DKI Jakarta ya. Rujak cingur. Rujak cingur ini dari Surabaya, Jawa Timur ya, Surabaya. Kalian tulis ya di bawahnya. Nah, selanjutnya bubur tinutuan. Bubur tinutuan itu dari Manado, aslinya dari Manado ya. Kalian tulis di bawahnya ya. Selanjutnya kita ke halaman 102. Halaman 102 ini tentang menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata ya. Nah, keragaman sosial itu apa? Keragaman ya. Jadi beragam-ragam sosialnya, perbedaannya. Ada perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa daerah, perbedaan kesenian daerah, dan adat istiadat. Itu namanya keragaman sosial ya. Keragaman yang terjadi pada kehidupan kita ya. Nah, apa sih dengan adanya keragaman sosial itu? Bagaimana? Dengan adanya keragaman sosial ini, maka menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Domestik itu wisatawan yang di satu provinsi, maksudnya di satu negara ya, tetapi misalkan berbeda daerah atau berbeda provinsi, itu adalah wisatawan domestik. Kalau mancanegara yaitu luar negeri, dari luar negeri. Nah, keragaman sosial ini, dengan adanya keragaman sosial ini itu menjadi daya tarik, menjadi wisata gitu. Maksudnya menjadi menarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah pariwisata ya. Nah, brosur para wisata daerah. Brosur itu apa sih? Sebelumnya kalian pasti bingung ya, apa sih brosur itu? Brosur itu adalah suatu alat untuk mempromosikan, bisa mempromosikan barang, jasa, dan lain-lain. Yang terbuat dari kertas, yang dimana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Ya, kalau brosur pariwisata berarti brosurnya berisi tentang promosi tentang tempat-tempat wisata ya. Tempat wisata-wisata itu namanya brosur pariwisata. Biasanya diberikan informasi-informasi yang menarik tentang daerah tertentu. Ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah paket wisata di Jogja. Nah, ini adalah contoh brosur ya. Ayo promo libur tahun baru 2020. Kita ada paket wisata Jogja. Ada apa saja ini paket-paketnya. Ini adalah contoh brosurnya. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini Tugu Wisata, paket wisata Yogyakarta juga. Nah, info hubungin nomor ini. Paket wisata Jogja murah, profesional, dan beraneka ragam wisatanya ya. Nah, atau bisa juga yang di buku paket kalian. Misalkan ayo berliburan ke Bali, dapatkan paket promo liburan sekolah. Nah, itu adalah contoh brosur disertai gambar dengan kata-kata yang kalimat yang singkat dan jelas dan bahasa yang mudah dipahami ya. Nah, ini adalah ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat brosur. Di buku paket kalian sudah ada ya, halaman 103, yang nomor 3. Nah, itu kalian garis bawahi ya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat brosur antara lain kalimatnya harus singkat dan jelas, tidak boleh terlalu panjang-panjang banget sehingga nanti kurang menarik ya, dibacanya juga nanti bikin bingung. Kalimatnya singkat dan jelas, bahasa yang digunakan itu harus yang mudah dipahami dan menarik, dan tulisan dan gambarnya juga harus yang menarik biar bisa menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke tempat wisata daerah kita ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan muatan IPS. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya ya. Dan tugasnya membuat brosur wisata sesuai halaman 103 ya. Di situ ada apa saja yang harus disiapkan dan langkah kegiatannya juga apa saja juga bisa kalian baca ya. Nah, untuk mencari gambar ini tidak harus mencari gambar ya. Bisa mencari gambar misalkan ada majalah bekas yang ada gambar-gambar wisatanya atau buku-buku yang bekas tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Apabila tidak mempunyai majalah bekas atau buku, boleh kalian menggambar pakai tangan saja. Kalau kalian punya keahlian atau pintar menggambar, silakan digambar saja ya. Nanti kalian tulis informasinya di dalam gambaran kalian tersebut atau brosur yang kalian buat ya. Jadi yang kalian siapkan yaitu kertas, spidol. Kalau tidak ada spidol boleh pensil warna, gambar yang berkaitan dengan keragaman sosial daerahmu ya, atau boleh kalau misalkan di daerah kalian hanya sedikit pariwisatanya, boleh daerah yang lain misalkan Bali atau Jogja atau daerah yang wisata yang pernah kalian kunjungi ya. Tidak harus daerah kamu ya, daerah wisata yang pernah kalian kunjungi bisa kalian bikin brosurnya, brosur pariwisatanya ya, gunting dan lem. Yang pertama langkah kegiatannya, carilah gambar yang berkaitan dengan keragaman sosial dari internet atau majalah. Gambar yang kamu perlukan adalah gambar upacara adat, pakaian adat, atau kesenian daerah atau daerah asalmu. Ini tidak perlu ya, upacara adat, pakaian adat, kesenian daerah ini tidak perlu ya. Yang kalian cari hanya gambar tempat wisatanya saja, misalkan pantainya atau tempat Candi Borobudur atau apa gitu ya. Nah, atau taman buahnya. Nah, ini bisa dicari, jangan di internet ya, cukup di majalah aja. Kalau misalkan di internet ya silakan kalau tidak keberatan, tapi Bu Lita tidak memberatkan. Kalian cari aja di buku atau majalah bekas, atau bisa kalian gambar sendiri ya. Terus kalian tulis dengan kata-kata kalimat yang singkat dan jelas, promo-promonya seperti ini ya, Jogja aman dan menawan. Terus kalian membuatnya boleh di kertas HVS atau di kertas buku gambar ya, boleh. Pokoknya bahan-bahan yang ada di rumah ya. Cukup sekian penjelasan untuk tugasnya. Nanti apabila ada yang kurang pahami silahkan bertanya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.